Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan sahabat belajar yang saya cintai, apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kali ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis. Kali ini kita akan belajar tentang penulisan laporan bisnis. Dalam komunikasi bisnis, perlunya kita mengetahui apa itu laporan bisnis dan juga penggolongan dari laporan bisnis itu sendiri. Berikut ini kami akan menjelaskan definisi dari laporan bisnis dan juga penggolongan laporannya. Apa itu laporan bisnis? Nah, Bapak, Ibu, dan sahabat bisnis yang saya cintai, laporan bisnis adalah suatu pesan yang objektif dan tersusun secara teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari suatu institusi atau lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu laporan bisnis mempunyai berbagai karakteristik seperti netral, tidak memihak, objektif, penyampaian informasi baik internal maupun eksternal, biasanya diminta oleh mereka yang memiliki kewenangan lebih tinggi dan memiliki suatu tujuan tertentu, yaitu membantu pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Kemudian, apa kegunaan laporan bisnis? Mengapa kita perlu membuat laporan bisnis? Dan seberapa pentingkah laporan bisnis untuk perusahaan? Baiklah, berikut ini kita akan mempelajari kegunaan dari laporan bisnis. Kegunaan laporan bisnis yaitu: pertama, untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Kedua, membantu mengimplementasi kebijakan dan prosedur. Ketiga, memenuhi persyaratan hukum dan peraturan. 4. Mendokumentasi prestasi kerja. 5. Pedoman dalam pengambilan keputusan. Dan yang keenam, memperoleh bisnis baru dan pendanaan. Untuk berikutnya, kita akan belajar tentang penggolongan laporan bisnis. Laporan bisnis dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis. Di antaranya yaitu berdasarkan fungsinya. Dibedakan menjadi dua, laporan informasional dan laporan analisis. Laporan informasional adalah laporan yang memberi informasi, menyajikan fakta-fakta tanpa melakukan analisis, tanpa kesimpulan, dan tanpa memberikan rekomendasi. Sedangkan laporan analisis adalah laporan yang menyajikan fakta, menganalisis,
dan menginterpretasikan, kemudian menyimpulkan dan memberikan rekomendasi. Contohnya yaitu laporan kemajuan pekerjaan, rekomendasi, dan proposal. Untuk berikutnya, berdasarkan subjeknya, laporan dapat dibedakan menurut departemen mana suatu laporan itu diperoleh. Misalnya, bagian keuangan. Laporan yang disajikan yaitu berupa laporan penjualan, laporan rugi laba, laporan raca, dan sebagainya. Kemudian, bagian kepegawaian, laporan yang dibuat yaitu laporan penilaian kinerja karyawan. Ya. Kemudian untuk bagian produksi, laporan yang dibuat yaitu laporan jumlah produksi. Ya. Dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian berdasarkan formalitasnya, laporan dibagi menjadi dua, laporan formal, long report, dan laporan informal, short report. Berdasarkan keasliannya, laporan dibagi menjadi 4, laporan otoritas. Ini merupakan laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau kuasa dari orang lain. Kemudian laporan sukarela, ini berupa laporan inisiatif dari pembuat laporan itu sendiri. Laporan swasta, laporan yang dibuat oleh organisasi atau perusahaan swasta. Kemudian laporan publik, ini merupakan laporan yang disusun oleh lembaga pemerintah atau lembaga yang dibiayai negara. Kemudian berdasarkan frekuensinya, laporan dibedakan menjadi 2, yaitu laporan berkala dan laporan khusus. Laporan berkala ini merupakan laporan yang disusun harian, mingguan, bulanan, atau semesteran. Ya, bisa juga laporan berkala ini berupa laporan tahunan. Kemudian laporan khusus, ini merupakan laporan atas kejadian yang unik atau khusus, seperti laporan mengenai krisis dalam perusahaan. Kemudian, berdasarkan pelaksanaan proyek, laporan dibagi menjadi 3, laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir. Berdasarkan pelaksanaan pertemuan, laporan dibagi menjadi 3, agenda, resolusi, dan notulen. Agenda merupakan suatu dokumen yang ditulis sebelum pertemuan berlangsung dan biasanya terdiri atas jadwal pelaksanaan dan topik yang akan dibahas dalam pertemuan, sehingga akan membantu peserta dalam persiapan. Kemudian resolusi, ini merupakan laporan singkat secara formal berisi hasil konsensus suatu pertemuan. Notulen, notulen ini adalah laporan resmi dalam suatu pertemuan yang telah berlangsung yang mencakup semua hal yang terjadi dalam suatu pertemuan.
Berdasarkan penampilannya, laporan dibagi menjadi 3, laporan memorandum, laporan surat, dan laporan dalam bentuk cetakan. Laporan memorandum ini biasanya dalam bentuk catatan singkat. Kemudian, kalau laporan surat, ini biasanya terdiri dari kop surat, kepala surat, isi, kemudian terdapat juga penutup. Nah, kalau laporan dalam bentuk cetakan, ini biasanya laporan tersebut sudah dalam bentuk format, ya, sehingga kita tinggal mengisi isi dari laporan tersebut. Untuk berikutnya, bagian pokok laporan bisnis. Bagian pokok laporan bisnis ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, isi laporan. Dan yang ketiga, penutup. Dalam bagian pendahuluan, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, di antaranya yaitu kita harus mengetahui individu atau organisasi yang meminta laporan. Kemudian, kita harus memperhatikan tata letak yang menginformasikan kepada pembaca tentang apa saja yang akan dibahas dalam laporan. Dalam pendahuluan, kita harus menuliskan tentang maksud dan tujuan pembuatan laporan. Ini merupakan poin penting dalam laporan bisnis. Kemudian kita juga bisa menuangkan tentang ruang lingkup pembuatan laporan. Nah, ruang lingkup ini berhubungan dengan luas cakupan atau batas suatu pokok bahasan dalam suatu laporan bisnis. Di dalam pendahuluan ini juga bisa disertakan tentang latar belakang pembuatan laporan. Nah, jika pembaca dianggap perlu mengetahui informasi yang ada dalam laporan bisnis, maka latar belakang harus kita sampaikan. Kemudian pada isi laporan, nah ini merupakan bagian terpanjang dari suatu laporan bisnis. Karena dalam bagian ini kita akan membahas dan mengembangkan hal-hal yang penting secara rinci. Di samping itu, bagian ini dapat membantu kita mencapai maksud penulis dalam pembuatan laporan bisnis. Biasanya, dalam isi laporan ini berisi tentang identitas usaha atau data-data tentang usaha atau bisnis. Kemudian, bisa juga berisi tentang permasalahan-permasalahan dan solusi-solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, dalam isi laporan ini bisa juga dicantumkan tentang laporan keuangan, di antaranya laporan raca, laporan rugi laba, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan-laporan keuangan yang lainnya. Nah, isi laporan ini juga bisa tentang strategi-strategi bisnis perusahaan dan inovasi-inovasi apa saja yang akan dikembangkan pada tahun depan. Untuk berikutnya, bagian penutup ini berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh. Alhamdulillah, terima kasih.
mata kuliah kita pada hari ini tentang penulisan laporan bisnis telah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nah, berikutnya saya ada pertanyaan. Semoga Bapak, Ibu, dan sahabat belajar bisa menjawab pertanyaan berikut ini, ya. Yang pertama, sebutkan pengertian laporan bisnis menurut Himsrith dan Betty. Kemudian yang kedua, sebutkan kegunaan laporan bisnis bagi suatu perusahaan. Untuk jawabannya bisa dituliskan pada kolom komentar di bawah ini, atau untuk mahasiswa dan mahasiswi IBM ASMI, jawabannya bisa di-upload di e-learning. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.